Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta semester 3. Sebelumnya kedatangan kami ke sini, kami mendapat informasi dari Kepala Puskesmas bahwa Bapak Hendra menderita TBC sejak 2 bulan yang lalu. Apakah benar? Yesus. Di sini kami akan mengedukasi dan menjelaskan mengenai penyakit TBC beserta gejala dan cara pencegahannya. Sebelumnya, Bapak dan Ibu apakah sudah tahu mengenai pengertian dari TBC? Setahu saya, penyakit itu yang menyerang paru-paru dan membuat sesak napas dan juga batuk. Oh ya, baik Ibu, itu sudah benar ya. Jadi saya jelaskan lagi yang lebih rincinya ya Bu. Jadi penyakit TBC ini terjadi ketika penderita terinfeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Kondisi tersebut disebut dengan TB paru. Ini harus ditangani segera jika tidak ingin berakibat fatal. Selain itu, dapat menginfeksi organ tubuh lainnya seperti ginjal, kelenjar getah bening, selaput otak tulang, dan sendi. Kalau boleh tahu, gejala apa saja yang Bapak rasakannya? Ini batuk sudah 3 minggu nggak sembuh. Sudah minum obat tetap aja malah tambah parah. Apakah batuknya berdahak, Pak? Iya. Selain batuk-batuk, apakah ada gejala lain, Pak? Kalau saya tidur di bawah itu, saya merasa sesek. Selama sakit ini, apakah Bapak sudah pernah pergi ke pelayanan kesehatan atau puskesmas? Suami saya nggak pernah mau diajak ke puskesmas, jadi saya cuma beli obat di warung atau apotek saja, Mbak. Baik, kalau begitu, karena ini penyakitnya cukup serius, saya akan menjelaskan juga mengenai gejala dan cara mengobatinya. Kalau boleh tahu, apakah Bapak dan Ibu sudah mempunyai anak? Sudah, Mbak. Umur anaknya berapa tahun? 5 tahun, Mbak. Baik, untuk gejalanya itu tidak hanya batuk-batuk dan sesak napas, ada juga dada terasa sakit, mudah lelah dan lemah, panas dingin, kehilangan nafsu makan, dan juga penurunan berat badan. Sementara apabila sudah menyebar ke organ lain, dapat menyebabkan darah dalam urin dan dapat menyebabkan kehilangan fungsi ginjal, seperti mual muntah dan kehilangan kesadaran. Untuk pencegahannya yang utama adalah menjaga pola hidup, makan secukupnya, tidur yang cukup, dan berhenti merokok. Apakah Bapak sering merokok, Pak? Iya, sus. Mulai sekarang Pak bisa perlahan-lahan untuk berhenti merokok ya, apalagi punya anak kecil kan Pak. Jadi anak kecil itu mudah rentan terhadap apapun termasuk virus. Jadi jangan sampai nanti anak Bapak juga tertular ya. Iya, sus. Saya usahakan. Terakhir, jangan lupa untuk selalu medical check up untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit termasuk TBC. Ketika mengalami salah satu atau beberapa gejalanya, jangan ragu untuk mengkonsultasikan ke dokter atau periksa ke puskesmas yang terdekat ya Pak. Iya, sus. Apakah sampai sini sudah paham, Pak, Bu? Sudah, Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya, Sus, bagaimana penyakit TBC itu menular? Nah, penularan TBC umumnya terjadi melalui udara. Ketika penderita TBC aktif memercikkan lendir atau dahak saat batuk atau bersin, bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TB akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara. Kalau begitu ya, Mbak. Iya, Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya dong, kalau penyakit TB itu cara pengobatan atau penyembuhannya gimana? Jadi Pak, sebagian kuman TBC-nya juga sulit untuk dimatikan hanya dengan satu jenis obat saja, dan akan aktif kembali bila tubuh menjadi lemah atau tidak menelan obat secara teratur.
Pengobatannya terdiri dari 2 fase, yaitu fase intensif pada 2 bulan pertama yang bertujuan untuk menonaktifkan kuman atau bakteri TBC, dan dilanjutkan dengan fase lanjutan 4 bulan berikutnya dan bertujuan untuk mematikan kuman atau bakteri TBC. Kedua tahap tersebut berlangsung selama minimal 6 bulan atau bahkan lebih hingga 12 bulan. Namanya pengobatan TBC tergantung pada berat ringannya penyakit TBC yang diderita oleh Bapak. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya. Sama-sama Pak, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kami pulang? Tidak ada sus. Kalau begitu, sekian yang dapat kami berdua sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mendapatkan edukasi dari kami ya Pak Bu. Ini kami ada leaflet dari kami, Bapak sama Ibunya bisa baca ya. Di dalam leafletnya ini ada pengertiannya, kemudian ada juga cara pencegahannya sama cara pengobatannya. Jangan lupa dibaca di rumah ya Bu, Pak. Baik, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Baik, jika sudah tidak ada lagi, kami permisi untuk pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.